Dr. John Riahman, dan yang ketiga Bapak Dr. Ramli Harahap. Nah, nanti saya yang menutup ya. Ya, silakan Miranda diberikan waktu 5 menit untuk menceritakan daya tarik dari judul skripsi ini ya. Mengapa ini muncul menjadi sebuah pergulatan ya, skripsi yang akan kamu buat. Silakan, Dek. Ibu untuk kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan berdasarkan waktu yang Ibu berikan selama 5 menit. Nah, adapun judul dari proposal saya yaitu metode role playing dalam literasi dasar, di mana dengan subjudul peran guru PAK sebagai fasilitator dengan menggunakan metode role playing untuk meningkatkan pembelajaran literasi dasar naradidik kelas 5 di SD Negeri 10.1735 saya Semayang. Nah, jadi adapun inti dari judul ini dan subjudul ini diangkat karena pertama, pembelajaran merupakan kegiatan guru secara sistematis, terprogram dan instruksional untuk membuat naradidik belajar aktif, komunikatif, serta menciptakan suatu tindakan mengajar. Nah, guru merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan mengajar tersebut. Jadi, guru merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, memprogram, dan melaksanakan proses pembelajaran itu. Nah, adapun guru PAK adalah orang yang mengajar di sekolah tentang agama Kristen yang berlandaskan pada Alkitab sebagai dasar pembelajaran dan juga berperan dalam mengajarkan murid dalam hal ketaatan, pengembangan karakter, dan kebenaran mutlak berdasarkan firman Tuhan. Nah, ternyata walaupun menyandang sebagai seorang guru PAK, ada peran yang harus kita selalu kembangkan, dan berdasarkan paradigma pendidikan bahwa peran itulah yang terus berkembang sesuai dengan zaman, di mana ada tuntutan pada zaman tradisional menganggap bahwa naradidik sebagai objek pembelajaran, tetapi pada pembelajaran abad 21 itu tidak berlaku lagi, karena pembelajaran abad
Sehat-sehat. Sehat. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Bisa, bisa, bisa. Pagi, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Aku di sini kok berasi-asi kok. Kesempatan kok.
yang gini itu yang besar itu. Situ mbak, mbak. Pasti udah nggak kelihatan. Bukan berdiri, jadi sampai sebungkuk gitu lah. Nggak kelihatan di kamera. Ya, jadi kita pergi ke timur deh.
Enggak. Nggak mau. Baik, terima kasih. Pertama selamat buat Wiranda yang sudah sampai pada tahap seminar proposal ini. Tentu kami akan memberi masukan supaya proposal ini semakin layak dan kamu bisa garap menjadi sebuah penelitian. Saya akan juga share screen untuk bisa nanti dilihat oleh Wiranda, kemudian nanti itu bahan pertimbanganmu untuk perbaikannya. Apakah sudah kelihatan share-nya? Oke, judulnya kan more metode role playing dalam literasi dasar, peran grupak dan sebagainya. Karena ini masih sudah nanti disetujui menjadi proposal, kamu menulis skripsi, proposal ini menjadi bab 1. Nah, di sini ini adalah judul. Ini saya tulis nanti di sini judul dari skripsimu ini. Ini judul nanti di sini. Baru pendahuluan. Ya, judul proposalmu catatan ke atas. Karena ini jurnal ini atau dari catatan internet, lihatlah kamu yang tahu. Kemudian ini nama penerbitnya mana? Halaman catatan kaki 31. Konferensi Wali Gereja Jakarta, tapi tidak ada nama penerbitnya. Apakah Biblika atau Wali Gereja dan sebagainya. Kemudian Nur Khalil. Ini saya lihat ini Libra ini berarti dia jurnal. Bagaimana cara menulis jurnal? Tadi sudah saya lihat tunjukkan di atas, lihatlah itu, ikuti itu cara itu. Itu catatan teknis. Lalu saya akan masuk pada isi, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak John Riah Mantari. Saya mulai dari situlah dulu ini. Halaman berapa ini? Ini halaman 5. Halaman 5. Kamu menulis adanya metode role playing seringkali dimaksud sebagai suatu bentuk aktivitas di mana pembelajaran membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain. Nah, pertanyaan saya, ini pendapat siapa? Pendapatmu? Pendapatnya Ander Ismail? Pendapatnya Miftahul Huda? Atau pendapatnya Ngalimun? Ini pendapat siapa ini? Nah, kalau menurut Ander Ismail, kamu harus catat di sini menurut Ander Ismail. Lalu buat catatan kakinya. Kalau tidak ada seperti ini berarti kan quote pendapatmu sendiri. Sampai satu alinea ini kan kayak pendapatmu sendiri ini.
Ini penting, mengapa? Karena kamu katakan tadi belum ada orang menulis tentang role playing, sehingga kamulah yang pertama. Padahal sudah ada orang yang menulis. Yang pertama itu Andrew Ismail, kemudian ada si ada role playing itu di SD Negeri 1073325. Itu yang belum ada. Itu makanya tadi dijelaskan, dipertegas oleh Pak John Rahman, supaya skripsimu ini original, tentukan siapa yang sudah melakukan pembelajaran metode role playing. Lalu kamu akan menerapkan metode role playing ini di SD Negeri 17335 itu. Nah, inilah keistimewaan skripsimu ini. Ini yang pertama. Nanti jelaskan itu. Nah, kemudian penjelasan lain yang perlu nanti kamu tambahkan, kamu sudah jelaskan dari awal apa itu metode role playing, bagaimana guru pak dan sebagainya. Lalu itu namanya kan das Sollen. Nah, sekarang kamu akan menunjukkan das Sein, yaitu fakta di lapangan. Apa fakta di lapangan? Itu kamu temukan di SD negeri itu. Ini saya tunjukkan fakta ya. Fakta itu dimulai dari sini. Ini kurangnya Pak, mulai bukan dari sini, nanti akan ada fakta di lapangan. Sebentar. Fakta di lapangan itu sebentar. Ini bukan. Mana tadi? Fakta di lapangan. Ini. Demikian pula yang penulis rasakan dan alami selama praktik, bukan praktik ya, praktik lapangan. Nah, tapi dalam penjelasanmu tidak banyak yang kau jelaskan. Hanya satu kalimat ini aja. Fakta di lapangan di SD Negeri 101-735. Setelah itu tidak ada lagi. Maka kamu harus jelaskan apa yang terjadi di SD 101-735 ini. Apakah guru pak tidak melakukan role playing atau tidak? Atau sudah melakukan tapi murid tidak berespon? Atau sudah dicoba lalu murid berespon? Ini karena ini menjadi lokus penelitianmu, tentu perdalamlah data tentang SD ini. Kelas berapakah mereka, berapakah jumlah mereka, lalu bagaimanakah pelaksanaan belajar role playing di SD Sewi Semayang itu. Ini sehingga nanti ada fakta di lapangan bahwa tidak sesuai dengan role playing yang disebutkan, yang seharusnya tadi, yang di atas, yang disampaikan oleh Andrew Ismail, yang disampaikan oleh Mifatul dan Ngalimun itu. Tidak sesuai. Di lapangan ternyata setelah dilaksanakan ini enggak sesuai. Guru itu tidak menjadi fasilitator gitu. Lalu timbul pertanyaan. Pertanyaanmu apa? Karena tadi sudah melihat fakta di lapangan, bukan apa yang dimaksud dengan pak. Bukan. Ini bukan pertanyaan penelitian. Apa yang dimaksud dengan pak? Bukan. Mengapa guru pak di SD Negeri 101-735 SMA yang tidak menggunakan role playing untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran literasi dasar naradidik di kelas 5? Itu pertanyaannya. Kamu lihat tadi yang seharusnya, menurut Andar, menurut Miftahul, menurut Ngalimun, guru itu harus menjadi fasilitator. Ternyata di SD 101-735 guru tidak. Lalu pertanyaannya mengapa? Mengapa mereka tidak menggunakan? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apa yang menjadi kelebihan, kekurangan? Oke, bolehlah. Tapi pertanyaan 3-4 ini tidak perlu. Dan pertanyaan yang kelima itu bagus. Bagaimana peran guru pak sebagai fasilitator? Dengan menggunakan metode role playing untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar naradi di kelas 5 SD. Nah, pertanyaan itu cukup 3 supaya jangan terlampau banyak. Karena pertanyaan ini harus kau jawab nanti di bab 2, 3, dan 4.
Ini ya, sehingga jangan terlalu banyak. Pertanyaan itu adalah hasil dari pergumulanmu dari lapangan. Itu namanya research gate. Research gap ya. Gap penelitian itu ada. Mengapa terjadi? Nah itu. Lalu nanti tujuannya ya sinkronkanlah. Tujuannya bukan untuk apa yang dimaksud dengan guru pak, tapi untuk mengetahui mengapa guru pak di SD 101735 SMA yang tidak menggunakan role play. Jadi itu, nah untuk menjawab pertanyaan itu, itulah disebut dengan metodologi penelitian dan kuantitatif. Kualitatif berarti dia berasal dari nihilisme, karena dia tidak menemukan apa-apa, dia melakukan sesuatu dari wawancara dan wawancara mendalam, melalui objektif, riset lapangan, dan kepustakaan. Peneliti itulah sebagai alat penelitian yang akan menentukan hasil dari penelitian itu. Itu kualitatif. Dan kuantitatif itu berarti peneliti itu melakukan kuesioner dan angket. Itu berarti penelitian itu adalah positivisme. Sebenarnya jawabannya sudah ada. Itu makanya ada hipotesa awal. Dengan hipotesa awal itulah maka peneliti hendak membuktikan hasil temuannya dengan kuesioner dan angket. Maka alat peneliti adalah kuesioner, bukan peneliti. Yang ketiga tadi, campuran itu karena kegagalan peneliti menggunakan yang pertama. Ini pertanyaan yang besar. Apakah kau menggunakan langkah yang ketiga, mixed method? Kau menggunakan wawancara, kualitatif, kau menggunakan angket yang kuantitatif. Wah, ini melelahkan sekali. Kalau ini terjadi berarti peneliti gagal mencari jawaban dari dua penelitian yang pertama dan kedua tadi. Nah, menurutmu kamu menggunakan apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kalau kuantitatif berarti tidak. Oh iya jelas, kalau kau pilih kuantitatif, wawancara itu hanya digunakan oleh orang kualitatif. Dia dari nihilisme. Tapi kalau angket itu adalah orang positivisme. Itu kuantitatif. Nah kalau kau menggunakan kuantitatif, maka jelaskan nanti metodologimu kuantitatif, lalu metodemu bagaimana. Apakah sampel A, sampel B, angket A, angket B, itu harus kau jelaskan. Untuk mencapai penggunaan hipotesa. Karena positivisme. Buktikanlah ini. Jika peran guru pak sebagai fasilitator dilaksanakan dengan menggunakan metode role playing, maka pembelajaran literasi dasar pendidikan agama Kristen akan meningkat. Buktikanlah melalui angket atau kuesioner. Ini yang harusnya, bukan 3M1B. Kalau 3M1B berarti B ini harus pindah ke sini. Itu supaya 3M1B. Tapi ini harus dijelaskan, orang tahu apa itu 1B ini. Gitu ya. Ini catatan saya dari saya. Terima kasih. Oke. Teman-teman dan guru, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menemani kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran. Terima kasih juga karena Engkau telah memberikan Pak saya kesabaran dalam mengarahkan kami.
Berkatilah juga agar untuk selanjutnya kami dapat belajar dengan baik memahami setiap materi yang disampaikan juga ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur karena seminar proposal atas nama Wiranda Silalahi telah berjalan dengan baik. Engkau berkati Wiranda dalam rangka memperbaiki dan memulai proyek-proyek penelitian karya ilmiah ini. Berkati kami yang telah memberikan masukan, baik dosen penguji, sehingga melalui perbincangan kami, Wiranda semakin yakin untuk memulai proyek penelitian ini. Berkati dia dan keluarga, sehingga semua berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dadah.